Siap. Rancang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Sudah pada sarapan semua apa belum ini? Sudah, alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi ini ya, Ibu minta tolong kepada ketua kelas agar memimpin doa terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Boges, keterangannya apa Boges? Alfa. Kenapa ini alfa? Ya, bentar, Boges. Oke, ada yang lain? Hadir semua ya, cuman Boges saja yang nggak masuk ya hari ini. Oke, ya? Manda, apa keterangan Manda? Alfa, ya. Ini kenapa banyak alfa ini? Ya, oke. Baik ya, sudah ya, yang tidak hadir hanya 2 siswa saja ya. Sebelum kita mulai belajar ya, Ibu minta tolong cek dulu kebersihan kelas kalian ya. Dilihat di samping kiri kanan, di bawah ada sampah, tolong dipungut, dimasukkan di kotak sampah ya. Baik ya. Ini ya, kita ada semboyan ya di sini. Untuk menjadi yang terbaik, kita harus mempunyai mimpi besar serta semangat untuk mewujudkannya ya. Misalkan ya, kita kan sini materinya akan membahas tentang Jepang ya. Kalau kita membahas tentang Jepang, pasti kita akan ingat bahwasannya orang Jepang ini terkenal dengan apa? Kedisiplinannya yang tinggi ya. Contohnya cara mereka bermasyarakat ya. Jepang memiliki aturan ketat soal pembuangan sampah ya. Sesuai dengan jadwalnya, ada aturannya tertentu ya. Membutuhkan sikap disiplin dari warga Jepang agar dapat dijalankan ya. Mereka membutuhkan waktu ya untuk mengatur jadwal. Mereka aja untuk pembuangan sampah ada jadwalnya sendiri ya. Nah, dari situlah kita dapat memetik ya, dapat mengambil contohnya. Negara Jepang aja bisa ya. Kenapa kita buang sampah masing-masing apa ya? Nah, makanya kita tanamkan kedisiplinan dalam diri kita sendiri ya. Dimulai dari diri kita sendiri. Oke, baiklah ya. Apabila kita belajar dengan sungguh-sungguh pada pagi ini ya, maka kita akan mudah menyerap pembelajaran kita ya.
mudah menyerap pembelajaran kita di pagi hari ini ya nak ya. Baiklah ya. Di sini di sini kita masih ada kaitannya ya pembelajaran kita dengan pembelajaran minggu lalu ya. Mungkin di sini ya, coba Ibu mau bertanya kepada kalian. Masih ingat tidak kalian materi kita minggu lalu tentang apa? Saya Bu, penjajahan Jepang di Indonesia. Iya, penjajahan Jepang di Indonesia ya, masih ingat ya. Baiklah ya, setelah kita melihat gambar di bawah ini, apa yang ada di benak kalian ya? Setelah kalian melihat dari gambar ini, ada yang tahu? Iya, Yuni. Izin menjawab Bu, dilihat dari kedua gambar tersebut bahwa gambar pertama itu adalah goa yang menjadi tempat perlindungan tentara Jepang pada tahun 1942, dan sedangkan gambar yang kedua itu adalah gambar di mana para pekerja romusa atau buruh kasar yang mengalami gizi buruk Bu. Benar ya, gambar pertama ini merupakan tempat persembunyian tentara Jepang ya, mereka bersembunyi di sini nak ya. Terus gambar kedua ini merupakan para pekerja romusa, buruh kasar ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini ya, yang pertama, melalui media video peserta didik kelas 11 dapat menerangkan sifat pendudukan Jepang di Indonesia melalui diskusi kelompok dengan benar ya. Kita diharapkan bisa ya. Terus yang kedua ini, peserta didik kelas 11 dapat menguraikan sifat pendudukan Jepang di Indonesia melalui diskusi kelompok dengan benar ya. Yang ketiga ini, setelah diskusi, peserta didik dapat menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan bangsa Jepang dengan benar ya. Yang keempat, peserta didik diharapkan dari diskusi dapat menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dengan benar ya. Peserta didik diharapkan setelah berdiskusi, kelompok dapat menyajikan hasil penalaran sifat dan respon penduduk Jepang dengan benar ya. Baiklah, di sini ya kita lanjutkan ke kompetensi dasar kita ya. Kompetensi dasar kita ini menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia ya. Yang kedua ini menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah atau kita diskusikan ya. Begitu ya nak ya. KKM kita di semester genap ini 76 nak ya. Diusahakan nilainya jangan sampai di bawah 76. Apabila nilai kalian di bawah 76 artinya kalian remedial ya. Kalau di 76 ke atas kalian termasuk yang pengayaan ya. Sudah mencukupi. Baiklah ya. Materi kita garis besarnya pada pagi ini kita membahas tentang sifat dan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang ya. Baik, di sini Ibu akan mengambil penilaian melalui diskusi kalian ya. Ibu akan melihat keaktifan kalian saat berdiskusi seperti apa ya. Ibu mengambil penilaian dari situ ya, saat proses pembelajarannya. Oke, baik Ibu akan memberikan soal pretest ya, soal pretest. Di sini kalian akan mengerjakan soal pretest yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Soal pretestnya dibuka, kalian kerjakan ya. Itu ada 3 soal ya. Tinggal memilih yang A, yang B. Jawabannya ada yang di atas ya. Kalian pilih. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan soal pretestnya ya. Oke, mulai dikerjakan. Ada ya link pretest ya. Kalau yang post test beda, pretest beda ya. Jangan sampai tertukar. Oke, dikerjakan.
Oke. Sudah kalian kerjakan, baiklah ya. Ibu minta kalian untuk berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Untuk berdiri sejenak, Ibu minta kepada kalian, kita mau menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar. Dipandu oleh siapa? Yuk. Minta satu siswa yang sebentar, Ibu keluarkan dulu ini. Oke. Yuk, siap. Terima kasih. Baik ya, kita di sini akan melihat tayangan video yang akan kita simak ya bersama-sama. Nanti akan kita bahas dengan kelompok masing-masing ya. Bentar. Mengapa kedatangan militer Jepang ke Indonesia itu bisa diterima oleh Pak dan Pak? Sekarang kita akan membahas tentang sifat pendudukan militer Jepang di Indonesia. Ya, sifat pendudukan militer Jepang bangsa di Indonesia terhadap pendudukan Jepang tersebut. Simak ya, dilihat untuk mengerjakan soal LKPD nanti. Militer Jepang ke Indonesia itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Jadi, komandan tertinggi pada tingkat Daidan itu dipegang nanti setingkat batalion yang ada di setiap kota besar di Indonesia. Jadi itulah sebenarnya Jepang itu membatasi gerakan-gerakan militer karena mereka nanti takut kembali. Perdana Menteri baru Nih, percepat ya. itu adalah bendera menolak kedatangan Nih Jepang. responnya. Kelompok inilah yang disebut dengan kelompok non-kooperatif atau tidak bekerja sama. Tokoh-tokoh gerakan bawah tanah Perhatikan yang nih responnya antara ya. lain adalah Ada Sultan di sini kalian Syahrir, lihat. Amir Syarifuddin, dan sejumlah kelompok pemuda dan mahasiswa. Di antara kelompok pemuda itu ada kelompok pemuda Menteng, kelompok Sukarni, ada Malik, Khairul Saleh, dan lain-lain. Tapi ada juga tokoh-tokoh pergerakan nasional kita yang memilih bekerja sama. Ini percepat ya. Tentara PETA ini. Dah. Akhirnya, Baik. bagaimana sifat Nah ya, sudah ini nak ya. Ini kalian sudah melihat tayangan video yang ibu tayangkan di depan ya. Dan ibu juga sudah mengeser. Ibu sudah mengeser di grup juga ya, bisa kalian lihat nanti. Baiklah, di sini ya. Mungkin sebelum kita memulai untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau dari kelompok lainnya yang ingin bertanya. Ada yang belum paham, silakan.
Ya, Pasha. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pasha Septiansyah. Izin bertanya, Bu, bagaimana respon bangsa Indonesia itu sendiri atas kedatangan penduduk Jepang di Indonesia? Terima kasih, Bu. Baiklah, di sini ada teman yang bertanya bagaimana respon bangsa Indonesia dengan kedatangan penduduk Jepang di Indonesia, ya, responnya ya. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Ya, Salsa. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Pasha. Respon bangsa Indonesia menyambut dengan baik, akan tetapi akhirnya bangsa Indonesia sadar bahwa kedatangan Jepang jauh lebih bahaya untuk bangsa Indonesia karena kekejaman dan penindasannya. Nah, memang sejak awal kedatangan Jepang di Indonesia tidak disukai oleh para tokoh-tokoh nasional seperti Sultan Syahrir, Syarifuddin, dan kelompok pemuda lainnya. Tapi ada juga yang bekerja sama dengan Jepang seperti contoh Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Ya, karena itu ada dua pendapat ya. Ada yang dari golongan muda, mereka tidak menyukai, memang dari awal kedatangan memang tidak respon ya. Tapi kalau dari golongan tuanya dari seperti Sultan Syahrir, ya Hatta, ya Soekarno, mereka bekerja sama ya. Seperti itu ya, Nak ya. Baiklah ya. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja LKPD-nya ya. Kalian kan sudah duduk dengan kelompok masing-masing ya, Nak ya. Jadi di sini Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya. Ini kalian kerjakan ya sesuai pertanyaannya. Di situ ada 2 ya. Oke, nama kelompok kalian jangan lupa ditulis ya, Nak ya. Nama kelompoknya tolong ditulis. Tolong ya. Dikerjakan ya, Nak ya. Kalian mengerjakannya ya, ikuti petunjuknya ya. Petunjuknya ini kan LKPD ada gambar 1 ini. Kalian disuruh menceritakan apa yang terjadi di gambar ini, apa sebenarnya gitu ya. Apa kan tulis ya. Yang ada di nomor 2 ini pertanyaannya. Terus yang nomor 3 ini dari link, ini linknya ya, linknya yang apa? Dia sebenarnya sama-sama warna biru dia ini, jadinya agak tertutup. Kalian membuka link video tadi ya, link video itu sama yang Ibu putar tadi ya. Nah, itu isinya apa ya, yang berkaitan dengan apa, jadi kalian tulis di situ. Nanti setelah itu baru kalian akan presentasikan ke depan ya. Dah, mulai dikerjakan. Siap ya, kelompok 1 maju ke depan. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Kaisa. Ya, yang pertama itu perlu diketahui bahwa untuk menopang perang
Asia Timur Raya, Jepang mengarahkan semua tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Lalu pada awalnya kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengarahan tersebut disebut Romuk Kyokai. Lalu respon bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang adalah sejak awal kedatangan tentara Jepang Indonesia, banyak tokoh-tokoh nasional yang tidak menyukai hal tersebut. Tokoh yang terkenal melawan Jepang adalah Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, dan kelompok pemuda lainnya. Ada juga tokoh-tokoh nasional yang memilih bekerja sama dengan Jepang seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Haji Dewantara. Jepang disambut baik karena dia menyatakan kedatangan untuk membeberkan Indonesia dari penjajahan. Lalu Jepang melakukan 3A, cahaya Asia, perlindungan Asia, dan pemimpin Asia. Untuk mengarahkan dukungan rakyat Indonesia, respon Indonesia banyak yang tidak menyukai kedatangan Jepang. Perlawanan politik maupun fisik dilakukan rakyat seperti Abdul Jalil, KH Zainal, Mustafa, dan Peta di Bilatar. Untuk Perang Asia Timur Raya, Jepang mengarahkan seluruh tenaga kerja dari Indonesia, Romusa. Awalnya mereka diarahkan ke Pulau Jawa, lalu dibentuk sebagai propaganda. Panitia pengarang disebut Romuk Kyokai. Pekerja Romusa diperlakukan dengan tidak layak, dipaksa kerja, tidak diberi makan. Tahun 1943, Jepang melakukan kampanye dan propaganda agar menarik perhatian rakyat menjadi pekerja Romusa. Sifat penduduk Jepang, faktor internal Jepang diterima karena ramalan Jayabaya dari kerajaan Kediri. Faktor eksternal karena kemenangan Jepang atas Rusia, Jepang ingin mengambil SDA Indonesia. Propaganda dilakukan dengan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Semboya Hako Ichiyu, dalam satu keluarga, Jepang memimpin keluarga untuk kemakmuran. Faktor internal, bangsa Jepang diterima bangsa Indonesia karena ramalan Jayabaya dari kerajaan Kediri yang menyatakan bahwa bangsa kulit kuning dari utara akan datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa kulit putih. Faktor eksternal, Jepang diterima di Indonesia adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1190, di mana dalam perang itu di Selat Satsuma untuk pertama kalinya bangsa Jepang sebagai Asia berhasil menghancurkan angkatan laut Rusia. Selain perlawanan politik, perlawanan secara fisik juga dilakukan rakyat berbagai daerah, seperti perlawanan Abdul Jalil, perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa, dan perlawanan Peta di Blitar. Rakyat Indonesia yang menjadi Romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari ini sampai petang, tanpa makan dan pelayanan yang cukup, padahal mereka melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan banyak asupan makanan dan istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak terurus. Tidak jarang di antara mereka jatuh sakit, bahkan mati kelaparan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Di sini kalian sudah presentasi semua ya. Jadi di sini akan Ibu beri soal post test ya. Soal post testnya itu udah Ibu bagikan di grup WA. Tolong kalian kerjakan. Sekarang Ibu kasih waktu 3 menit ya. Cukup ya. Kita ada 5 soal, 3 menit cukup. Ya, oke dikerjakan dulu. Langsung dijawab di Google Form ya. Langsung dijawab. Langsung dijawab di Google Form ya Nak ya. Ayo. Sudah ya? Sudah? Ya, udah ya.
Baik, di sini ya, kalian kan sudah maju diskusi, sudah semuanya sudah berjalan ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi ini? Izin menjawab, Bu. Jadi kedatangan Jepang ke Indonesia itu pada awalnya disambut baik karena Jepang itu dianggap sudah membebaskan bangsa Indonesia dari penderitaan yang disebabkan oleh Belanda. Nah, Jepang itu mulai menerapkan sistem pemerintahan militer yang sementara karena nantinya akan diresmikan menjadi pemerintahan sipil. Jepang juga mulai membentuk organisasi sipil, militer, dan semi-militer. Jepang juga mulai menerapkan kebijakan ekonomi perang dan Romusa yang sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, karena hal itu Indonesia itu merasa sangat muak dan memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang, Bu. Baiklah ya, di sini Ibu akan memberikan tadi ya, kan kalian tadi sudah presentasi, sudah mengerjakan soal pretest, soal post-test ya. Kalau Ibu lihat di sini ya, kalian sudah ada yang masih mendapatkan nilai di bawah KKM ya, di sini ya. Kalau Ibu lihat, coba nanti Ibu lihat dulu di sini Google Form-nya. Sebentar, bisa ya. Di sini kalian nilainya ada yang masih di bawah KKM. Jadi kalian yang masih di bawah KKM, kalian mengerjakan ulang soal ya. Kalau yang nilainya di atas KKM artinya kalian mendapatkan nilai pengayaan ya, Nak ya. Oke, di sini yang aktif masih 75% yang aktif ya, 25% masih tidak aktif. Oke, penilaian-penilaian yang Ibu ambil tadi ya, bukan tadi keliling, kalian saat berdiskusi sudah Ibu ambil, keterampilannya, pengetahuannya nanti yang dari soal ya. Baik, Ibu akan memberikan tugas refleksi, nanti kalian kerjakan ya, di situ ya ada 3 soal, nanti dikerjakan soal refleksinya. Terus Ibu akan memberikan soal lanjutan ya. Soal lanjutan itu kalian merangkum pembelajaran kita tentang apa? Tentang sifat dan respon pendudukan Jepang ya. Terus nanti itu refleksinya ya, Nak ya. Tolong kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semua siap? Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.